Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 yang beranggotakan 1 Eva Triwijayanti dengan NIM 20104170 dan saya sendiri Cantika Cindy Fauziana Fadila dengan NIM 20104178. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema maksud keadilan dan pembebasan menurut Ali Syariati dan Murtadho Mutahhari. Pandangan Ali Syariati tentang keadilan. Ali Syariati berpendapat bahwa dalam diri manusia fitrah yang bernilai dan penting adalah ideologi dan menjadi bentuk kesadaran manusia yang paling istimewa. Kesadaran dalam ranah ideologis menurutnya adalah kesadaran yang khusus tanpa pengecualian yang khas bagi manusia. Namun, berbeda dalam hal bobot kejiwaan yang dinamis dan progresif dengan visi ideologi yang jelas. Sehingga pada filosofinya digambarkan dengan mengganti manusia materi yang hidup dengan manusia yang soleh, yang merupakan produk dari alam, masyarakat, dan perdebatan. Ali Syariati juga menelusuri garis putus-putus di hadapan kata Tuhan, menandakan perjalanan manusia yang berkesinambungan menuju Tuhan, di mana ia tidak akan pernah sepenuhnya memahami keberadaan yang maha kuasa. Pandangan Ali Syariati tentang pembebasan. Ali Syariati sebagai seorang spiritualis tidak mengabaikan urusan dunia dan tenggelam dalam dimensi spiritual. Ia mempunyai keyakinan bahwa pencerahan dan pembebasan harus sejalan dengan spiritualitas. Pada pencerahan tersebut, manusia atas alam mencapai suatu titik. Jadi cenderung mengabaikan hancurnya kemanusiaan. Hidup manusia akhirnya terperangkap pada hasil penguasaan alam dan ilmu serta teknologi yang dihasilkannya. Manusia dilihat hanya sebagai salah satu faktor praproduksi, sementara ia terjebak pada sistem yang tidak manusiawi. Manusia menjadi budak mesin ciptaannya sendiri. Disinilah tokoh-tokoh eksistensialis meneriakkan jeritan mereka agar manusia menyadari eksistensi dirinya sebagai manusia, bukan hanya robot-robot yang dikendalikan oleh sistem yang membelenggu kebebasan manusia. Sehingga humanisme agama lebih menitik beratkan pandangannya pada falsafah yang jujur. Manusia diciptakan oleh Tuhan dan oleh karena itu ia memiliki hubungan yang unik dengan Tuhannya. Manusia dari perspektif religius ini dapat juga dibedakan antaranya menganggap ketinggian harkat dan nilai manusia. Di samping ada yang mencerminkan kerendahan derajat manusia. Dari beberapa sudut pandang mengenai manusia dan kemanusiaan, dapat ditarik beberapa aspek bahwa bagi para humanis, manusia dipandang dalam perspektif cukup kompleks. Di antaranya adalah manusia dapat dilihat sebagai makhluk tertinggi, manusia mandiri, makhluk yang sadar, makhluk yang mampu menyadari dirinya, makhluk yang kreatif, makhluk yang idealis, dan makhluk yang bermoral. Selanjutnya yaitu pandangan Murtadho Mutahhari tentang pembebasan. Dalam pandangan Mutahhari, kehendak Allah tersebut tidak bersifat langsung, tapi ia menciptakan hukum alam yang tidak mungkin suatu perbuatan dapat dilakukan bertentangan dengannya. Sebagaimana dari kejadian-kejadian yang tidak akan tanpa adanya sebab-sebab alamnya, maka perbuatan-perbuatan ikhtiar manusia pun tidak akan
manusia sebagai kebebasan berkehendak dan berbuat. Takdir Allah itu menurutnya bukanlah sebagai kehendak Allah secara langsung, melainkan melalui jalan sebab akibat. Bahkan kebebasan yang dimiliki oleh manusia itu adalah bagian dari hukum sebab akibat tersebut. Selanjutnya yaitu pandangan Murtada Mutahari tentang keadilan. Dalam kitab Al-Adl Al-Ilahi, Mutahari mengemukakan 4 maksud penggunaan keadilan. Yaitu yang pertama, keadilan sesuatu yang seimbang. Yang kedua yaitu persamaan dan penasihan terhadap segala bentuk diskriminasi. Yang ketiga yaitu ada pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada yang berhak menerimanya. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan hak bagi kelanjutan eksistensi atau mencegah kelanjutan eksistensi dan peralihan rahmat sewaktu terdapat kemungkinan untuk eksis serta melakukan transformasi. Dalam pengertian keadilan pertama dan keempat berkaitan dengan penciptaan alam, semesta dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Allah menciptakan alam semesta ini dengan keseimbangan yang sempurna. Setiap makhluk memiliki hak untuk memperoleh karunia yang akan membawanya kepada pertumbuhan dan perkembangan, memperoleh karunia yang akan membawa kepada pertumbuhan dan perkembangan menuju kesempurnaan wujudnya, sesuai dengan kadar dan potensi yang dimiliki. Pengertian yang kedua, persamaan dan penafsiran terhadap segala bentuk diskriminasi. Walaupun tidak sama, dapat disejajarkan dengan konsep persamaan atau egalit dalam pemikiran demokrasi barat. Tetapi bukan berarti sama rata dan sama rasa, melainkan persamaan dan hak untuk memiliki sesuatu ketika hak untuk memilikinya sama. Adapun pengertian keadilan yang ketiga atau pemeliharaan hak individu dan pemberian hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, Mutahari menyebutnya dengan istilah keadilan sosial, yaitu keadilan yang harus dihormati dalam hukum manusia dan setiap individu diperintah untuk menegakkannya. Berdasarkan 4 pengertian keadilan di atas dapat disimpulkan bahwa makna keadilan menurut Mutahari adalah hal yang berhadapan dengan kezaliman, yaitu dipeliharanya kepemilikan hak bukan dengan makna keseimbangan dan bukan pula dengan makna persamaan. Ini berarti bahwa dari 4 makna keadilan yang dikemukakannya itu hanya 2 yang termasuk dalam pengertian konsep keadilan ilahi yang dikemukakan, yaitu makna keadilan yang terdapat pada nomor 3 dan nomor